Nataru itu adalah operasi kemanusiaan. Korlantas Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum dengan tilang, tetapi saya mengedepankan menggunakan transformasi digital e-tilang. Command Center ini adalah kami menghadirkan teknologi digital untuk memantau dan mengelola operasi Nataru, ya, sehingga titik-titik yang harus kita intervensi itu bisa dilihat dari Command Center ini. Monitoring e-tilang drone patrol presisi itu bisa mengcapture pelanggaran ketika barangkali nanti ada mungkin kejahatan dan sebagainya, kita bisa mengcapture. Ketika kondisi ekstrim saat ini, BMKG mengatakan bahwa akan terjadi curah hujan yang tinggi, terjadi gelombang dan bahkan mungkin tanah longsor, itu emergency plan sudah kita siapkan. Tahu nggak filosofi saya? Apa itu, Pak? Senyum Polantas adalah marka utama. Saat ini kami sudah berada di Command Center, pos pengamanan terpadu Natal 2025 dan Tahun Baru 2025. Kita akan bersama-sama pemirsa memastikan bahwa lalu lintas di libur Natal Tahun Baru 2025 sudah disiapkan secara matang. Untuk itulah kita akan berbincang bersama dengan Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Bagaimana selengkapnya? Ikuti saya. Izin Pak, saya ingin ketemu Pak Kakor Lantas. Sudah ada janji? Sudah ada janji Pak. Lanjut. Langsung ya Pak ya? Baik, izin Pak ya. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak. Volume kendaraan terpantau meningkat saat libur Natal. Korlantas Polri mencatat lebih dari 1,2 juta kendaraan telah meninggalkan Jakarta. Pantauan lalu lintas di hari Natal menunjukkan peningkatan volume kendaraan di jalan tol dan di jalan arteri. Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut dari total proyeksi 2,9 juta kendaraan, sebanyak 41,5% kendaraan telah keluar dari Jakarta. Adapun Kakor-Lantas menjelaskan, puncak arus mudik pertama telah terjadi pada 20 Desember kemarin, dengan jumlah kendaraan mencapai 189.000 kendaraan. Sedangkan puncak arus mudik kedua terjadi malam hingga pagi kemarin, dengan angka yang lebih tinggi. Proyeksi dari 2,9 sudah 41% kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah, menuju ke Sumatera. Termasuk kami laporkan bahwa kondisi arus lalu lintas cukup terkendali ya. Ada beberapa tempat itu terjadi perlambatan, tetapi bisa diselesaikan dengan skenario arus mekanisme daripada rekayasa lalu lintas, khususnya di daerah puncak. Dari puncak kita lakukan one way, kita lakukan alih arus, termasuk juga di Yogyakarta. Di Yogyakarta cukup padat, di khususnya Malioboro. Namun demikian untuk yang di jalan tol sampai saat ini cukup terkendali. Pemirsa, berlibur bersama keluarga di hari Sabtu, berangkatnya pakai kendaraan pribadi. Kalau kita ingin tahu gimana lalu lintas libur Nataru, maka sudah dipersiapkan oleh Kakor-Lantas Polri. Wah, saya mulai dengan pantun, dengan cukup lancar. Tapi kalau soal lalu lintas Nataru libur ini, apakah juga selancar itu? Sudah bersama dengan kita, akan berbincang bersama kita, Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Salam presisi. Salam presisi. Terima kasih banyak ya Pak waktunya Pak. Saya lihat tadi Bapak benar-benar ke lapangan panas-panasan melihat memastikan bahwa lalu lintasnya cukup aman. Ya mestinya bicaranya di pinggir jalan tol, tempatnya di sini nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Nanti kita juga akan lihat bagaimana suasananya. Tapi ketika pantauan tadi seperti apa? Diperkirakan puncak mudik yang kedua ya. Jadi prediksi mudik itu yang pertama tanggal 20. Itu traffic counting-nya 189.000. Jadi masih tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan ketupat ya. Namun demikian adanya kebijakan work from anywhere, jadi diperkirakan
pagi ini hingga sore terjadi puncak mudik yang kedua. Jadi traffic counting-nya nanti seperti apa tentunya akan kami laporkan secara update ya. Jadi parameter-parameter skenario yang harus kita lakukan seperti apa tentunya nanti di lapangan melalui command center bisa kita intervensi. Soalnya ya Pak Gus ya ada banyak yang beranggapan kami jurnalis ini mengerti lalu lintas juga, padahal kami juga masih harus cari tahu gitu. Ada yang nanya gini Pak, tahun ini lalu lintas macet nggak ya? Ada perubahan nggak ya? Masyarakat melakukan kunjungan, liburan itu ada perubahan emang Pak? Sebetulnya kalau macet saya jamin tidak macet. Tidak macet ya? Karena kalau kepadatan kemungkinan ada, ya kan. Terus perlambatan arus kemungkinan juga ada. Karena Korlantas Polri dengan para direktur lalu lintas itu sudah membuat skenario. Jadi pengamanan Natal dan Tahun Baru itu ada 4 klaster. Klaster pertama adalah jalan tol dan jalan arteri. Tol arteri. Nah, tol sepanjang jalan tol yang di luar Jawa, yang di Jawa, yang Trans Jawa sudah kita kelola semuanya. Dan ada command centernya yang bisa mengendalikan lewat CCTV. Arteri kita sudah survei ya, para direktur lalu lintas, para Kapolda itu sudah survei. Contohnya di Jawa Barat kemungkinan Gadok akan terjadi puncak arus atau bangkitan arus yang tinggi dan banyak pengunjung yang menuju ke Gadok, Puncak, Cianjur, Nagrek, Bandung, termasuk yang di Surabaya di Mengkreng, pertigaan Mengkreng itu pertemuan 3 jalur, terus di tempat-tempat wisata di Bali, di penyeberangan Perak Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, semua sudah kita kelola dengan baik bersama-sama berkolaborasi dengan stakeholder. Jadi kita negara harus hadir untuk mengelola dan mengamankan. Yang pertama adalah Harkam Tipmas. Nah, Harkam Tipmas harus aman. Makanya ada pos pengamanan, pos terpadu, terus pos pelayanan. Terus yang kedua adalah mewujudkan lalu lintas yang harus aman, harus selamat, harus lancar, dan harus tertib. Nah, ini sebuah operasi yang negara hadir dan kita sudah merencanakan itu dengan berkolaborasi stakeholder seluruhnya. Berarti pelaksanaan operasi lilin sejauh ini bagaimana Pak? Kalau dilihat 4 hari kita evaluasi, kecelakaan lalu lintas turun 23,52%. Jadi ada penurunan. Termasuk juga penurunan korban jiwa orang meninggal. Itu ada penurunan 23,2%. Jadi ada penurunan dibandingkan tahun yang lalu. Ini dari sisi kecelakaan. Kami juga punya command center yang bertransformasi dengan digital di tempat ini. Kita bisa mengelola informasi yang ada di pelabuhan, kondisinya seperti apa, yang ada di Gilimanuk seperti apa, yang ada di tol seperti apa. Terus kita bisa mengintervensi ketika jalan tol itu ada bangkitan arus. Di tol itu pasti akan terjadi bottleneck ya, dari kilometer 1, terus pertemuan dari Bekasi, pertemuan yang dari kota menjadi lajur 2 sampai ke Trans Jawa, sehingga ketika parameter traffic counting yang ada di tol itu di radar kilometer 50 itu sudah menunjukkan 1 jam berturut-turut itu 5.500. Dilihat dari CCTV atau pantauan command center di Korlantas, kita harus lakukan eksekusi cara bertindak kontraflow 1 lajur. Nah, kalau masih ada bangkitan arus lagi, kita ada parameternya. 1 jam berturut-turut dihitung di radar itu, di gate tol itu ada 6.500. Kita harus dieksekusi kontraflow lajur 2. Nah, ini ada teorinya. Jadi bukan prediksi. Prediksi puncak mudik tanggal 20, tetapi tidak terlalu signifikan. Nah, prediksi kedua adalah tanggal 24 hari ini. Hari ini sore sampai malam kelihatannya nanti traffic counting-nya akan dilaporkan secara update. Berarti kepadatan lalu lintas sebenarnya memiliki penyebabnya berbeda-beda ya Pak ya, dan juga harus ada tindak lanjutnya yang berbeda-beda saat ya, kepadatan lalu lintas itu kan tergantung mana objeknya. Kalau objeknya di wisata kan kita bisa kelola weekend jumlah kendaraan yang masuk ke puncak sekian ribu. Ketika ada bangkitan arus lebih daripada sekian ribu, yang harus dilakukan adalah intervensi perencanaan rekayasa lalu lintas. Oh, ini harus kita one way arah ke atas bila pagi hari, ya kan? Ternyata sore yang dari puncak akan turun, yang dari Bandung Cianjur akan lewat situ. Sore kita one way ke bawah.
Jadi tahun lalu itu 45 kali kita lakukan one way yang di puncak itu. Nah tahun ini kita lihat seperti apa. Dan tahun ini ada inovasi Kapolres Bogor itu mengelola orang-orang di sekitar menjadi pembantu Polri untuk mengatur. Jadi melibatkan masyarakat yang tadinya mungkin joki sekarang dilibatkan untuk mengatur sama-sama. Ini juga bagus ini. Mereka tahu situasinya itu Pak, lebih sering di sana juga atau? Ya tentunya kan bertahun-tahun kan ini sudah agenda ya, tapi bertahun-tahun harus baik. Termasuk tata kelola jalan tol juga demikian. Baik. Dibanding tahun lalu, tapi tahun ini masih hari keempat sih Pak ya. Tapi kira-kira agak lebih menurunkah atau lebih padat kah Pak? Kalau proyeksi di jalan tol ada peningkatan. Di tol peningkatan? Ya, ada peningkatan. Termasuk juga di arteri, tempat-tempat wisata ada peningkatan. Jadi kan kalau berdasarkan survei itu kan 119 juta pergerakan orang, barang, dan kendaraan di seluruh Indonesia. Tapi proyeksi yang ada di jalan tol itu ada peningkatan 12%. Jadi proyeksi yang keluar Jakarta itu udah bisa kita hitung dengan jasa marga. Jadi 2.900.000 sekian hitungannya. Dari 2.900.000 sekian itu dibagi selama operasi. Perharinya ketemu berapa? Kan begitu. Berarti pada saat di hari yang total traffic countingnya tinggi, itulah di puncaknya. Nah, makanya prediksi pertama tanggal 20, tapi traffic countingnya 189. Bayangkan Pak, kalau di Lebaran tuh sampai 200 sampai 300 Pak. Naiknya tuh hampir 80%. Kalau ini 12% dari Nataru yang tahun lalu. Jadi artinya bahwa lalu lintas bisa kita kelola dan kita kendalikan. Karena yang paling terpenting adalah bagaimana masyarakat dengan riang gembira melaksanakan perjalanan selamat sampai tujuan. Begitu kan? Nataru aman, lalu lintasnya kan lancar. Gitu. Berarti tol lumayan meningkat. Kalau ini Pak gimana Pak? Apakah lebih padat di pelabuhan, bandara, apa jalur darat? Seperti apa Pak kalau? Semua sasaran operasi saya jelaskan ada 4 klaster. Yang pertama tol dan arteri. Yang kedua tempat-tempat pelabuhan dan penyeberangan. Ya, Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk dan sekitarnya. Terus yang ketiga lah tempat-tempat wisata. Termasuk juga bandara, stasiun, terminal. Kemarin Pak Kapolri cek ke stasiun Senen. Habis itu ke terminal Pulau Gebang ya. Dicek semuanya. Jadi memastikan bahwa tata kelola dan rekayasa lalu lintas dan sistem pengamanannya itu sudah baku ya. Kecuali satu, ketika kondisi ekstrim saat ini BMKG mengatakan bahwa akan terjadi curah hujan yang tinggi, terjadi gelombang dan bahkan mungkin tanah longsor, khusus di pelabuhan. Itu sudah ada cara bertindak ketika hari itu, jam itu cuaca ekstrim, gelombang tinggi kan tidak bisa menyeberang, kan terjadi penumpukan kendaraan. Nah, pada saat terjadi penumpukan kendaraan itu ada kegiatan cara bertindak namanya kondisinya sudah merah. Kondisi hijau itu normal, kondisi kuning itu antriannya sudah panjang, kondisi merah itu kemungkinan penyeberangannya terganggu karena cuaca. Oleh sebab itu cara bertindaknya kita masukkan ke buffer zone, kita simpan dulu. Kita delay system dari kilometer 68 ke 43 sampai ke kilometer rest area 13. Kita hambat dari Cikupa yang menuju ke Merak sehingga tidak terjadi penumpukan di pelabuhan. Kalau toh itu emergency plan sudah kita siapkan. Termasuk juga di tempat wisata juga demikian. Wisata yang kemungkinan nanti ini akan terjadi tanah longsor atau banjir, sudah ada satgas terpadu, di situ ada alat berat, ada tim urai, ada ambulan. Karena memang BMKG mengatakan kondisinya kurang bersahabat. Karena cuaca juga Pak ya. Itu juga yang banyak masyarakat tanya ke saya juga. Kira-kira Mas, kalau nanti kita mau nyebrang menggunakan kapal, itu BMKG cuacanya seperti apa? Kalau misalnya ditunda karena cuaca gelombang tinggi, pengaturan lalu lintasnya seperti apa? Karena kan panjang sekali Pak ya. Nah itu koordinasi dari pusat pelabuhannya hingga titik ketika itu ditahan itu bagaimana Pak? Oleh sebab itu negara hadir bersama-sama
Karena kata kunci keberhasilan operasi ini adalah kolaborasi, sinergitas dengan seluruh instansi dan stakeholder. Kami kemarin mimpin rapat di Merak. Pak Kapolri langsung juga hadir ke Merak, memimpin, melihat cara bertindaknya seperti apa, antisipasinya seperti apa, dan bahkan H-1 operasi itu udah gelombang tinggi, ya kan? Sehingga kan 2 jam tidak bisa melaut ya, nyebrang. Apa nggak bisa, akhirnya kan terjadi penumpukan atau antrian panjang. Antrian panjang itu bukan macet, Mak. Antrian panjang itu karena memang tidak bisa menyeberang. Betul. Sehingga ini yang kita kelola, yang kita masukkan ke parkir atau orang bilangnya buffer zone. Terus yang dari Jakarta kita tunda, kita perlambat dimasukkan di rest area sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu pelabuhan Merak. Itu sudah ada ininya apanya. Sudah ada rencananya ya. Skenario pertindaknya. Termasuk juga titik wisata yang tadi Bapak sebutkan, ada kontur tanah yang rawan longsor, itu juga akan sangat mengganggu lalu lintas, Pak ya. Membersihkannya dulu, kemudian mengatur lalu lintasnya. Ketika itu sudah bersih, baru bisa berjalan. Ya tadi yang saya sampaikan, di samping skenario cara bertindak kondisi normal, ada skenario cara bertindak emergency plan. Jadi contohnya mungkin di puncak terjadi longsor, kan gitu kan. Cara bertindak normal kan tidak mungkin diberlakukan. Betul. Kita harus mendatangkan alat berat, kita harus mendatangkan mungkin relawan. Ya. Sebelum kita mendatangkan itu, kita udah mempersiapkan dulu satgas itu. Gitu. Jadi ketika terjadi kemungkinan mungkin tanah longsor, banjir, kita sudah punya tim. Sudah diantisipasi. Senang mendengarnya Pak, karena ini tuh termasuk yang membuat masyarakat agak khawatir ya Pak ya, karena cuaca buruk tapi tetap juga ingin liburan gitu Pak ya. Jadi dari pihak polisian sudah menyiapkan semuanya. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya kalau untuk misalnya kebijakan kontraflow, one way, ganjil genap, itu pertimbangannya apa saja sih Pak supaya bisa diterapkan itu Pak? Oke, sebelum ke sana jelas pemerintah Pak Prabowo siap melalui Pak Kapolri melayani masyarakat dengan sepenuh hati, melayani masyarakat dengan ikhlas dengan operasi lilin dan data baru ini. Jadi keselamatan segala-galanya. Maka dari itu ketika kita bicara cara bertindak, itu kan ada 3 tahap tadi, normal, kuning, merah. Nah, di jalan tol juga demikian. Jalan tol kalau memang lancar kan tidak perlu kita harus lakukan kontraflow. Kalau memang kapasitas rasio kendaraan yang di jalan tol tuh masih mampu jalannya menampung dengan beberapa gate tol, ya tidak bisa kita lakukan rekayasa. Nah, ini gunanya comment center untuk melihat sepanjang jalan tol, apakah harus ada intervensi kontraflow dan one way dan bahkan mungkin alih arus. Ya kan? Contohnya begini, kebijakan pemerintah untuk kendaraan sumbu 3 dilarang melintasi jalan tol. Ini kan pemerintah kan bagaimana harus mengamankan semua perjalanan ya masyarakat, karena ini operasi kemanusiaan, aman, lancar, selamat sampai tujuan. Sehingga betul-betul kendaraan yang akan merayakan Natal, merayakan tahun baru dan liburan itu diprioritaskan untuk kita amankan. Jadi semua sudah dipersiapkan ya Pak. Kalau ini hari keempat ini berarti sekarang lalu lintas lancar ya Pak? Hari keempat memang ada peningkatan arus ya. Hari ketiga itu baru 28,5% yang meninggalkan Jabodetabek, yang arah ke Trans Jawa, yang arah ke Sumatera, yang arah ke Bandung. Tetapi per hari ini jam 12 tadi itu ada update lagi, sudah 34,11% yang meninggalkan Jabodetabek. Kemungkinan malam ini terjadi puncaknya arus mudik yang kedua. Malam ini? Malam ini. Puncak arus mudik yang kedua. Nah, lantas untuk persiapannya seperti apa Pak? Tapi dijawab setelah jeda izin Pak ya. Kita akan berbincang, kami segera kembali pemirsa, tetap bersama kami. Kapolri pantau persiapan libur Natal dan Tahun Baru terkait infrastruktur dan teknologi yang akan membantu pantauan arus lalu lintas selama Operasi Lilin 2025.
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Command Center Jasa Marga menjadi titik koordinasi antara Polri, Kementerian Perhubungan, Kepala Basarnas, dan Jasa Marga. Mereka melakukan pantauan langsung infrastruktur dan kendaraan yang menggunakan teknologi seperti Road Accident Rescue untuk melakukan evakuasi kecelakaan lalu lintas. Drone quadcopter juga memantau langsung kendaraan dan mendeteksi plat nomor dan face recognition. Mobile Command Center melakukan update situasi lalin secara langsung yang juga bisa diakses masyarakat dan pusat kendali kepolisian lalu lintas. Selain pantauan lewat sejumlah teknologi yang canggih, Kapolri juga mewaspadai curah hujan yang tinggi di akhir tahun. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Diskusi spesial kita bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Tentu saja banyak sekali Pak Agus dan juga pemirsa yang ingin tahu Pak informasi lalu lintas, karena banyak masyarakat pemirsa yang menyaksikan ini juga ingin liburan dan akan ingin tahu tentang lalu lintas seperti apa, macet atau tidak gitu Pak. Persiapannya seperti apa Pak? Kalau seberapa macetnya, kemudian apa saja yang akan dilakukan? Kalau persiapan sebelum operasi pun kita udah siap. Tapi persiapan khusus harus puncak di mudik yang kedua ini, pergerakan anggota di lapangan. Ya, nanti bisa dilihat dari dinamika operasi di HT. Bagaimana anggota di titik-titik tertentu memantau pergerakan kendaraan dan memantau traffic counting yang ada di command center sini. Jadi command center sini adalah kami menghadirkan teknologi digital untuk memantau dan mengelola operasi Nataru. Ya, sehingga titik-titik yang harus kita intervensi itu bisa dilihat dari command center ini. Jadi sudah dicek sama Wamenpan RB, dari Ombudsman juga. Ternyata ketika kita mengeksekusi mau di kontraflow itu bukan prediksi, tetapi parameter jumlah rasio kendaraan yang melintas itu bisa dihitung dan bisa dilakukan intervensi, melakukan cara bertindak kontraflow. Nah, itu sudah kita siapkan. Di samping pos pengamanan, pos pelayanan, anggota di lapangan, informasi digital di command center ini sangat penting untuk memberi arah keputusan pertama. Ya, bicara soal command center, apa sih Pak sebenarnya, apa saja di dalam command center Pak kalau boleh tahu? Command center ini kan gabungan dari integrasi data, baik dari Integrated Repository Management System, dari jumlah kecelakaan hari ini berapa. Terus CCTV yang terintegrasi, ada jasa marga terintegrasi, jasa raja terintegrasi, dinas perhubungan terintegrasi. Jadi titik-titik di jalan tol, jalan arteri itu bisa dimonitoring dari command center ini, dan kita bisa komunikasi dengan anggota yang ada di lapangan. Anda posisi di kilometer berapa, situasinya seperti apa? Anda di Gadok, situasinya seperti apa? Lab bisa dilihat, namanya K3I. Ya. Termasuk juga di situ ada ETLE drone. ETLE drone itu bisa memantau sepanjang jalan tol, dan itu bisa dilakukan penegakan hukum. Biarpun saat ini kami tidak melakukan penegakan hukum, tetapi monitoring ETLE drone patrol presisi itu bisa mengcapture pelanggaran ketika barangkali nanti ada mungkin kejahatan dan sebagainya, kita bisa mengcapture itu. Di command center ada. Di command center ada. ETLE drone juga menarik Pak, tapi sebelum ke ETLE drone, berarti command center ini bolehkah saya bilang bahwa ini adalah salah satu upaya quick response untuk bisa mengetahui secara pasti real kondisi di lapangan? Saya rasa digital ini kan sebuah keniscayaan, dan hari ini kita harus menggunakan itu, Pak. Contohnya begini, saya Kakor Lantas Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum dengan tilang, tetapi saya mengedepankan menggunakan transformasi digital ETLE. ETLE menggunakan penegakan hukum itu 95%, Pak. Tilang manual itu hanya 5%, Pak. Jadi kami tidak mau langsung bersentuhan, Pak, tetapi digital inilah yang nanti memaksa masyarakat itu patuh dan taat terhadap lalu lintas. Ya kan? Jadi tidak usah dikejar-kejar. Sekarang sudah ada kamera, moga-moga ada muncul disiplin pribadi untuk tertib berlalu lintas, Pak. Di Jakarta masih prihatin. Ya. Di Jakarta tuh baru 100 sekian ETLE, Pak. Saya minta ada 1000 ETLE, sehingga semua yang melanggar itu bisa tercapture. Sehingga dengan adanya ETLE di mana-mana, orang juga akan mikir takut melanggar atau mungkin malu melanggar. Tetapi kalau masih bersentuhan dengan Polri, saat ini kan kondisinya tidak baik-baik saja.
Jadi etle itu adalah hadir sebuah keniscayaan untuk mengatur flow dan tertibnya orang berlalu lintas dan akhirnya keselamatan itu adalah yang paling utama. Etle ini nanti berarti akan menyoroti beberapa pelanggaran di lapangan, dikirim ke pusat, kemudian akan dikelola datanya. Ya, etle itu ada beberapa jenis. Ada etle statis. Etle statis itu yang ada di persimpangan, pertigaan, di tempat-tempat tertentu. Hanya satu bidang aja yang di-capture. Ya. Ada etle hamhead. Ya. Hamhead itu seperti handphone, patroli bisa meng-capture. Oke. Tapi sudah terintegrasi. Ada etle on board. Ada di mobil patroli dia bisa meng-capture. Ya. Ada etle drone yang hari ini ada di tempat ini, nanti bisa dilihat, nanti bisa kita terbangkan, bisa kita monitoring dan bisa melakukan peng-capturean. Ini sebetulnya kalau etle itu sudah jalan semuanya, Pak. Saya yakin masyarakat akan tertib sendiri. Efektivitasnya seperti apa, Pak? Ya, dan jenis pelanggarannya apa saja, Pak, yang sekarang ini, Pak? Ya, tidak semuanya bisa tercapture, tetapi semangatnya kan bertransformasi ke digital itu adalah sangat penting sekali. Karena di samping etle masih ada tilang manual. Ya kan, orang nggak pakai plat nomor kan masih bisa ditilang. Kalau di capture nggak bisa kan. Sekarang tilang itu mengcapture wajah saja sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Oh, orangnya ini. Sudah ada INPR-nya sudah ada. Sinergi integrasi antara etle drone, etle dengan pergerakan personil di darat di lapangan secara langsung yang manual Bapak katakan tadi itu gimana, Pak? Kalau etle statis itu kan hanya satu arah yang di-capture. Dan itu langsung terintegrasi dengan back office. Back office hasil capture itu namanya record evidence, nanti divalidasi. Setelah divalidasi, dicek oh bener ini namanya Suyono. Kendaraannya warnanya merah, plat nomornya ini betul, kita verifikasi lagi, baru kita kirim, pakai digital juga, karena sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Nah, bulan ini Pak, ada peningkatan kesadaran masyarakat yang melanggar, itu naik sampai 1.612%. Dari tercapture, terkirim, saya mengakui melanggar dan saya membayar menggunakan Priva. Itu cukup tinggi. Ya oleh sebab itu saya bermimpi di Jakarta, di Indonesia, etle adalah sebuah keniscayaan untuk menjawab bagaimana masyarakat itu kita paksa untuk disiplin. Amin. Ya, kalau kita hentikan polisi, waduh, jangan-jangan ini ada transaksional. Nah, kita menghindari itu. Kami tidak akan suka melakukan penegakan hukum secara itu, tapi secara etle. Ya kan? Kami juga tidak mau bersentuhan dengan masyarakat yang tidak baik. Jadi etle itu adalah cara melakukan penegakan hukum secara transparan dan berkeadilan. Dan ini masyarakat juga hampir tidak ada yang komplain. Tidak ada komplain. Bicara soal masyarakat, Pak, menarik juga ada masyarakat yang bertanya gitu, pendekatan kepolisian saat ini mengenai ketertiban masyarakat itu, apakah penindakan hukumnya ketika melakukan sebuah pelanggaran atau ada semacam teguran simpatik dulu ketika mungkin pelanggarannya tidak terlalu berat begitu, pelanggaran ringan, Pak? Seperti begini, Pak. Saya Kakor Lantas Polri tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum. Karena pola kami akan merubah wajah Polantas yang dekat dengan masyarakat, merubah wajah Polantas yang berkomunikasi dengan masyarakat, merubah Polantas yang betul-betul melayani masyarakat. Sekarang yang tindak pidana saja, semangatnya negara kan restoratif justice, apalagi ini hanya pelanggaran. Salah satu contoh begini, Pak, saya punya kewenangan, saya punya untuk menilang, untuk menangkap dan untuk menahan, saya punya semuanya. Tetapi ketika saya lakukan itu, apakah masyarakat merasa terayami? Belum tentu. Tetapi ketika saya menangkap 100 balap liar, sudah pasti salah. Saya tangkap, saya bawa ke kantor, terus saya tilang semuanya, terus saya suruh pulang. Itu saya punya kewenangan itu. Tetapi sekarang polanya tidak. Saya tangkap dengan humanis, saya bawa ke kantor jam 1 malam, pagi-pagi orang tuanya saya panggil semua, Pak. Datang ke kantor polisi, saya suruh minta maaf pada orang tuanya. Karena ketika kita bicara pelanggaran, kenakalan remaja kan semuanya punya kontribusi. Ya kan? Itu lebih bagus, Pak. Lebih senang. Biasanya nangis ya, Pak. Ya, dan bahkan gurunya saya undang juga. Gurunya diundang juga? Ya, tetapi kalau begitu saya tangkap, saya bawa ke kantor, saya tilang, saya suruh pulang, saya sita motornya.
ada kebencian, Pak, masyarakat terhadap polisi. Tetapi dengan seperti ini, secara humanis, edukatif, komunikatif, dan bahkan yang melanggar itulah saudara kita. Tahu nggak filosofi saya? Apa itu, Pak? Senyum Polantas adalah marka utama. Kita senyumi saja, tetapi awas ada etle di sana. Kamu tetap saya tindak dengan etle, kan begitu. Senyum Polantas adalah marka utama. Wah, menarik itu. Berarti nggak boleh cemberut ya, Pak ya? Ya memang kita masyarakat itu sahabat kita, tidak boleh kita musuhin. Tetapi saya mengharapkan tidak usah harus ditilang, Anda baru tertib. Tetapi tertiblah dengan dirinya sendiri. Semuanya adalah demi keselamatan. Ingat, kecelakaan di Republik ini masih banyak. Oleh sebab itu kami ikut bertanggung jawab untuk merubah itu. Ya. Menarik nih, mumpung ada Pak Agus, saya penasaran nih Pak. Sebenarnya masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas itu triggernya apa sih Pak ya? Apakah karena penertiban yang terlalu longgar, atau karena justru dengan penertiban terlalu ketat tapi tetap aja dilanggar? Apa sih yang membuat ini Pak? Kondisi saat ini kan tidak baik-baik saja Pak. Ya, negara kita mungkin masih negara berkembang. Masyarakat sejauh mana tingkat kepatuhannya, ya kan? Jadi kan masyarakat dan polisi kan sama, ya kan? Dan saat ini kan di tubuh kepolisian ada reformasi ya. Jadi kita harus merubah kultur melayani, Pak. Kita merubah kultur dekat dengan masyarakat. Kita tidak mengedepankan kemenangan, tetapi perlindungan dan pengayoman. Oleh sebab itu, kami juga mengharapkan masyarakat tidak perlu takut sama polisi. Ketika Anda tidak melanggar, kenapa Anda melanggar? Saya tanya, kenapa Anda melanggar? Saya tanya, ya kan? Kenapa Anda melanggar? Karena Anda tidak patuh, Anda tidak tertib, Anda tidak patuh dengan undang-undang. Terus harus saya paksa ditilang, terjadilah komunikasi yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu digital penegakan hukum ini sebuah keniscayaan untuk membawa Republik lebih baik lagi. Ada ini loh Pak, ada cerita ketika masyarakat bawa motor, ada dua jalan sebelah kanan itu kuburan, serem, hantu, jalan sebelah kiri ada penilangan dari polisi, lebih milih ke jalan seremnya itu Pak. Ya, itu, bahkan ada cerita kayak gitu Pak. Itu kan cerminannya seperti itu kan. Coba bayangin aja, ketika kita bicara lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Orang datang di Indonesia itu yang dilihat pertama adalah lalu lintasnya. Betul, sepakat. Bagaimana lalu lintas kita lihat? Masih kurang bagus. Coba kita bandingkan dengan mungkin tetangga saja, mungkin Singapura, ya kan? Kita bisa tertib di sana. Maka dari itu regulasi itu harus keras. Jadi begitu melanggar sudah tercapture, sudah terkirim, ya kan? Nanti kalau tidak bayar pajak, nanti kita blokir. Itu harus jelas itu. Sehingga betul-betul kita juga mendidik masyarakat. Sama-sama juga kita harus menyadarkan bagaimana kepatuhan lalu lintas itu untuk kepentingan keselamatan. Bukan gagah-gagahan nggak pakai helm, kebut-kebutan, gagah-gagahan. Ini yang tentunya semua kemudian anak bangsa harus ikut bertanggung jawab. Nah, luar biasa Pak. Kalau itu dijalankan dengan ketulusan, semoga saja masyarakat juga terbuka kesadarannya ya Pak ya. Maka dari itu, saya sebagai Kakor Polri atas petunjuk Bapak Kapolri, mari kita merubah kultur Polri yang melayani. Kultur Polri yang dekat dengan masyarakat dan Polri yang betul-betul diterima di tengah-tengah masyarakat. Tadi apa tadi Pak? Senyum Polantas adalah marka utama. Senyum Polantas adalah marka utama. Nah, Pak ngomong-ngomong, Pak Agus ini main medsos nggak sih Pak? Silakan lihat aja. Ada juga ya? Ya, saya nanti follow di Fallback ya Pak. Saya sudah hampir 500.000. Udah centang biru. Gitu. Ngomong-ngomong Pak, kalau di medsos laporan macet ini itu dilihat juga Pak ya, berarti dipantau juga Pak? Bapak dengar nggak NTMC? Nah, kan setiap saat kita bisa menginformasikan tentang kondisi lalu lintas. Dan setiap saat saya juga mendapat laporan tentang kepadatan di titik-titik tertentu. Bapak tahu nggak perkembangan di Polda Metro Jaya satu hari berapa ribu kendaraan? Berapa Pak? 2.000 kendaraan Pak yang baru. Per hari? 2.000 kendaraan. Wah. Gimana tidak padat? Ya kan? 2.000. Kalau per bulan berapa? Hampir sekitar 850.000 kendaraan baru. Itu nggak ada yang bisa ngerem ya Pak? Ya, tentunya 100 dulu gitu. Ya, ini kan PR kita bersama. Jadi kalau padat itu jangan salahkan polisi Pak. Polisi jangan disalah-salahkan terus. Iya. Kita juga hadir di lapangan. Tapi biarpun itu dipadat dalam Sudirman, ada 20.000 polisi tidak menyelesaikan masalah Pak.
karena kapasitas rasio antara kendaraan dan jalan tidak seimbang. Harus ada pembatasan kendaraan juga, ya kan? Itu harus. Nah, semua kita tanggung jawab kita semua. Iya, harus ada kerjasama ya Pak. Pak, kita akan bahas lebih lengkap lagi, termasuk juga di malam Natal, Tahun Baru, puncaknya seperti apa. Kita jeda dulu, izin Pak ya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali. Masih bersama saya Yudi Handoyo dan bersama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Pak Agus, terima kasih Pak waktunya ini sampai 3 segmen kita bicara ini. Ini mengenai teknis pengamanan dan sterilisasi jalur saat penerapan Car Free Night di malam pergantian tahun Pak. Ini seperti apa Pak caranya? Car Free Night di Lantas Polda Metro sudah memaparkan jadi pola-pola pengamanan, dan hari itu juga nanti kan perayaan tahun baru kan. Nanti di titik-titik tertentu akan terjadi perkumpulan masyarakat. Contohnya mungkin nanti di Bundaran HI, terus di Ancol, di GBK. Nah, pola pengamanannya ini sudah dipersiapkan oleh Polda Metro Jaya, yang nanti kita monitoring juga dari Command Center ini. Jadi sudah diidentifikasi di Ancol itu nanti ada berapa ribu orang prediksinya, dan pengamannya sekian ribu orang. Di Car Free Night juga demikian, ada penutupan, pengalian arus, dan ada penjagaan kepolisian, termasuk juga kita libatkan Brimob Sabara untuk bisa mengamankan, karena memang konsep daripada operasi Natal itu ada 2. Dari negara menjamin keamanan Kamtipmas, jadi tidak boleh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu terorisme, baik itu mungkin kejahatan, harus aman. Oleh sebab itu, sistem pengamanan di lokasi manapun itu sudah dikelola oleh wilayah. Kapolda, Kapolres, Kapolsek. Nah, sistemnya seperti apa, dan bahkan di kegiatan tertentu ada sterilisasi oleh Brimob. Dan ini ya alhamdulillah Pak Gubernur kan melarang untuk pesta kembang api ya. Iya. Nah, termasuk konser-konser kira-kira mungkin juga kalau bisa dikurangi karena kondisi kita sedang berduka ya. Betul. Sudah kita persiapkan semuanya untuk Car Free Night, termasuk juga di setelah tahun baru di tempat-tempat wisata udah kita persiapkan. Malam tahun baru di beberapa daerah yang juga akan ramai ini juga dalam pantauan ya Pak, seperti katakan Yogyakarta, Malioboro, kemudian Bali. Ya nanti ada sistem gini, Pak Kapolri itu biasanya ya itu hadir di Polda Metro Pak. Di Polda Metro terus nanti video conference kepada seluruh wilayah. Kondisi Jogja seperti apa, kondisi Medan seperti apa, Aceh seperti apa, langsung dipimpin oleh Pak Kapolri itu. Nah, setelah mendekati pergantian tahun baru, biasanya Pak Kapolri turun ke lapangan, cek mungkin ke Bundaran HI atau mungkin ke tempat yang lain. Setelah itu beliau mantul lagi lewat video conference semua. Seperti itu. Baik. Kalau arus balik nih Pak, ini seperti apa Pak persiapannya Pak? Meskipun sekarang juga masih puncak dulu ya sekarang ya. Ya, arus balik itu kan sebenarnya operasi Natal itu tanggal 20 sampai tanggal 2. Karena ada kebijakan work from anywhere yang tadinya puncak arus baliknya di tanggal 2, kemungkinan bisa tanggal 4 Pak. Coba lihat harinya hari apa itu. Ya kan, sambil sekalian balik. Nah, arus balik ini nanti akan bersama-sama Pak. Kalau mudiknya kan terurai itu. Dari tanggal 18 sudah mulai terurai itu. Di arus yang agak tinggi di tanggal 20 yang 189.000. Nah, arus baliknya itu kan nanti kan sama-sama Pak. Tapi ketika sama-sama justru yang menuju ke Jakarta kita tidak terlalu menjadi persoalan di jalan tol Pak. Karena di Trans Jawa itu kan ada 2 lajur. Begitu masuk kilometer 70, 60 sampai 42 kan 4 lajur. Jadi besar. Kecuali crossing yang dari Jawa Barat. Jawa Barat kan crossing di kilometer 66 antara di Trans Jawa dengan dari Bandung crossing. Ya crossing itulah di 66, 62 ini akan kita perkuat. Apakah harus dilakukan pengalian arus di tol fungsional yang di Capek Selatan? Nah, itu nanti akan kita lihat bangkitan arus dan traffic counting yang dari Bandung. Bisa dilihat dari Command Center semua. Baik di Jasa Marga, di Korlantas itu bisa melihat ini. Beberapa yang juga dikhawatirkan kemacetan tuh benar nggak sih Pak kalau antrian di gerbang tol masuk
pintu tol, kemudian juga di rest area yang banyak berhenti lama sehingga itu membuat kemacetan. Benar tidak Pak? Itu masih menjadi sumber kemacetan di jalan tol? Sebetulnya bukan kemacetan Pak, itu perlambatan saja. Perlambatan saja. Oleh sebab itu yang seperti saya sampaikan tadi, kalau arus baliknya itu di tanggal 4, kan itu berbondong-bondong. Yang proyeksinya 2,8 juta itu kan akan sama-sama tuh. Kemungkinan nanti akan terjadi pertemuan di gate tol, akan antrian panjang, itu kemungkinan juga. Tapi kan nanti akan kita kelola. Kalau memang panjang sudah sampainya mungkin 2 kilo, nanti bisa kita lakukan intervensi one way Pak. One way arus balik. Jadi 2 jalur, yang tadi 1 lajur, nah sekarang 2 lajur dipakai untuk arus balik. Ini akan kita intervensi setelah kita melihat di command center. Jadi garisnya udah merah, harus kita lakukan eksekusi one way, ya kita lakukan one way. Berarti command center ini nanti akan bisa melacak secara langsung Pak ya? Titik Bisa, mana merah? sampai di Surabaya sana bisa semua. Kondisi arusnya, oh ini merah, jumlah kendaraannya sekian. Oh di gate tol Kali Kangkung sekian. Ini ada parameter Pak. Di gate tol Kali Kangkung kalau 1 jam berturut-turut 3.600 harus kita lakukan eksekusi one way Pak. Kalau enggak akan terjadi kepadatan. Petugas yang bertugas di sana walaupun jauh dari sini bisa dihubungin Pak? Kan bisa komunikasi. Ini kan bisa kemana-mana Pak ini. Iya. Ya kan Candi Sebra 1 ini di rantas sana. Jumlah gate tol di Kali Kangkung berapa? Baru 2.600 aman. Begitu udah 3.200 berturut-turut, nah, kita harus antisipasi Pak untuk melakukan eksekusi langkahnya seperti apa, one way atau alih arusnya. Berarti semua sudah terkontrol Pak ya, bukan hanya prediksi, tapi bisa mendekati kepastian untuk apa yang harus dilakukan Pak ya? Ya prediksi ada, tetapi justru update-nya adalah sesaat pada saat itu, sesaat hari ini update-nya. Loh, hari ini kan harusnya padat nih, betul. Ya, tetapi masih lancar, nih kan? Kita lihat nanti sore. Dan nanti kita lihat besok berapa kenaikan dari 34,11% menjadi berapa. Kalau menjadinya 55%, berarti kan masih ada 45% yang ada di Jakarta. Berarti nanti mungkin tanggal 25 ada pergerakan, tanggal 26 ada pergerakan, sampai tanggal 30. Dari proyeksi 2,9 juta. Udah canggih Pak. Udah canggih ya. Jadi bukan prediksi saja. Iya. Makanya kan mohon maaf kemarin Lebaran terkendali karena sistem digital, sistem pemantauan yang terintegrasi ini semua stakeholder ikut berkontribusi. Komdigi sekarang saya punya WS11, ya kan, Jasa Marga datanya bisa kita ambil, perhubungan dasarnya terintegrasi, bahkan sampai Dukcapil pun juga terintegrasi. Itu yang Bapak bilang tadi, teknologi itu keniscayaan untuk bisa menerapkan yang terbaik. Dan itu jawaban, bukan jawaban lagi sekarang. Sudah menjadi jawaban ya dari persoalan. Baik Pak, ini pesan dan himbauan Pak keselamatan dari Kakor Lantas untuk masyarakat yang merayakan Tahun Baru dan akan melakukan perjalanan balik sebenarnya Pak, seperti apa? Dari rangkaian kegiatan tadi, yang paling terpenting adalah masyarakat itu selamat. Karena operasi Nataru itu adalah operasi kemanusiaan. Jadi keselamatan pengguna jalan, keselamatan pengguna kendaraan roda 2, keselamatan yang naik udara, keselamatan yang nyebrang, itu adalah yang paling utama. Oleh sebab itu, kami mengharapkan kepada seluruh pengguna jalan agar betul-betul merencanakan secara manajemen perjalanan. Saya dari Jakarta mau ke Surabaya, berapa jam yang harus saya tempuh? Saya harus nginep di mana? Saya harus singgah di mana? Isi bensin saya di mana? Kondisi ban saya seperti apa? Ini penting. Kondisi fisik saya seperti apa? Ya kan, sudah 3 jam nyupir, harus istirahat. Masuk rest area penuh, keluarlah ke kabupaten sekalian kuliner. Nah, ini harus direncanakan. Karena jangan sampai saya berangkat hari ini, terus berangkat tidak gimana di sana gitu. Maka dari itu kami mengimbau persiapkan perjalanan yang semaksimal mungkin dari sisi manajemen, dari sisi logistiknya, dari sisi kondisi kendaraannya, dari kondisi kesehatannya. Silakan menempuh perjalanan panjang dengan riang gembira, selamat sampai tujuan. Wah, luar biasa ya. Terima kasih loh Pak. Ini selain informasi penting buat masyarakat, penting buat saya juga Pak. Karena istri bilang katanya mau ngajak jalan-jalan tahun baru Pak. Oh iya. Nanti asal main aja kan langsung macet, repot ya Pak. Oke, terima kasih Pak Kakor Lantas sudah berbagi bersama kami Pak. Natal utang ini tetap
lancar. Amin. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu Pak ya. Dan demikian pemirsa perbincangan kita bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Satu hal yang disampaikan tadi bahwa rencanakan dengan matang liburan Anda, jangan hanya sebuah perjalanan yang satu kali saja, tapi juga tadi disampaikan secara detail pemirsa. Supaya apa? Selamat, nyaman, aman bersama keluarga. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Oke, makasih.